Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan kita akan mencoba membahas apa pada hari ini, teman-teman. Kita akan membahas tentang terkunci hatinya di kamu. Terkunci hatinya di kamu. Namun Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai-santai aja. Ya, tenang-tenang aja. Pembacaan harus dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Tapi kalau kamu maunya instan, maunya langsung fokus buat kamu, boleh banget langsung DM ke Instagram Sora @sora_tarot. Energinya fokus cuma untuk kamu doang, oke? Kalau energi bersama santai aja ya, dan ini bisa untuk segala jenis hubungan suami istri, hubungan yang masih pacaran, hubungan cinta segitiga, bisa untuk pria dan wanita, yang penting 18 tahun ke atas, tua ataupun muda tidak menjadi masalah. Dan juga bisa tertukar dan terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Kita lihat dulu yuk. Siapa orang ini yang terkunci hatinya ke kamu atau di kamu? Ship. Orang ini sepertinya LDR. Ada jarak dari kamu, teman-teman, ya. Jadi mungkin sekali ini adalah orang yang jauh secara fisik ataupun secara energi dari kamu, teman-teman. Ada energi ship. Orang ini mungkin harus pergi dinas atau perjalanan ketika dia berhubungan dengan pekerjaan dia. Ya, itu sangat mungkin sekali. Lalu ada energi siapa lagi orang ini? Langsung keluar dua kartu, aku tarik, dua-duanya bermasalah. Orang yang punya banyak sekali beban-beban, tanggung jawab, masalah-masalah ya teman-teman. Ya, yang masalah itu juga berhubungan dengan sesuatu yang jangka panjang. Mungkin tentang masa depan, mungkin tentang hutang piutang yang masih panjang atau cicilan yang masih panjang, apa jangkanya dan sebagainya, teman-teman. Dan masalah yang berlarut-larut dan dalam ketidakpastian itu ya, namanya kapal di atas air kan terombang-ambing ya teman-teman. Beban-beban yang menjadi terombang-ambing itu membuat dia masuk ke dalam situasi yang penuh dengan kegalauan, kekhawatiran, ketidakpastian. Kamu lihat ya, nih dia jalan itu sering banget mengalami masalah. Nah, masalah-masalah tadi, kegalauan tadi itu sangat mungkin juga mengganggu pikiran dia, membebankan pikiran dia. Kegalauan ini menjadi membebankan dia untuk jangka panjangnya, sehingga banyak sekali energi kekhawatiran, ketidakpastian, keraguan. Ada energi bouquet. Orangnya romantis, suka memberikan perhatian, tapi di satu sisi dia juga memberikan energi banyak, membuat kegalauan kamu berdampak juga kegalauan dia berdampak juga sama perasaan kamu. Ya, karena mungkin sekali secara emosional kalian itu terhubung, kalian terkoneksi. Jadi sangat mungkin sekali kegelisahan dia pun ikut akhirnya kamu rasakan, teman-teman. Kita sekarang coba lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia. Bagaimana situasi hubungan kamu sama dia? Ada change. Hubungan ini tuh begitu banyak hal-hal yang berubah, begitu banyak hal-hal yang membawa transformasi diri kamu dan diri dia. Ingat ya, harus kedua belah pihak ya teman-teman. Oke? Ada banyak sekali membawa energi perubahan, ya. Dan hubungan ini juga seperti hubungan yang seperti sedang dipikirkan, apakah harus ada kesempatan atau tidak, ya, take a chance ya. Apakah perlu ada kesempatan untuk hubungan ini? Apakah hubungan ini juga punya mungkin kesempatan untuk dilanjutkan masa depan? Ini yang mungkin sedang dipikirkan. Karena sebenarnya ada energi obsesi, ya, terkunci kan, karena terobsesi mungkin dia ke kamu atau dia kamu ke dia, atau kalian sama-sama tidak bisa lepas obsesi satu dengan yang lain.
Karena mungkin sekali ada energi soal memikirkan bagaimana ke depannya, projectingnya. Tapi ini juga bisa saja ada energi ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Aduh, nanti kalau sama-sama ke depan gimana? Kalau sebenarnya finansial itu nggak cukup. Gimana kalau situasi itu memburuk ya? Sehingga ada situasi running away. Kamu mungkin sekali berdiri dengan seseorang yang lari dari masalah. Ya, orang ini mungkin lari ya. Ketika ada kendala, kenapa? Karena takut gitu loh. Terobsesi tapi di satu sisi takut. Ada energi new love. Sangat mungkin, ini sangat mungkin juga ya. Ada situasi orang ketiga, cinta yang baru masuk dalam hubungan ini juga sangat mungkin sekali. Sehingga energi kebingungannya itu kuat. Mungkin sekali antara harus memilih kamu atau memilih yang lain, memilih kalaupun dia ada orang ketiga, memilih menyudahi atau memilih mencari yang cinta yang baru, atau justru harus tetap sama kamu. Tapi saat ini ada begitu banyak proses spiritual awakening, begitu banyak proses kesadaran yang akhirnya terbawa atau berdampak dalam hubungan ini teman-teman, karena hubungan yang terkoneksi. Ada begitu banyak argumen, ada begitu banyak kesalahpahaman yang mungkin itu lagi, saling nunjuk, saling menyalahkannya antara kamu sama dia. Dan ada energi storm warning. Ya. Sebenarnya dari awal ini hubungan ini sudah jelas ya, kelihatan akan ada banyak proses, banyak pembelajaran, akan tidak mulus sebenarnya teman-teman. Dari awal hubungan itu sudah terlihat seperti itu. Lalu, kenapa dia rasakan energi terkunci hatinya di kamu? Temptation. Meskipun situasi apapun yang terjadi saat ini, obsesi itu tidak bisa lepas dan hasrat sama kamu begitu menggebu-gebu. Tapi saat ini orang ini juga sedang mungkin ya berpikir banyak soal situasi dan keadaan. Begitu juga kamu sedang berpikir soal situasi dan keadaan. Attractions, karena ternyata energi merasa tertarik, energi seperti tarik-menarik, selalu ingin kembali ke kamu itu kuat. Ingat ya teman-teman, ada satu perasaan yang bisa saja terbolak-balik atau bisa saja harus dikonfirmasi di dua belah pihak ya teman-teman. Labirin, mungkin sekali orang ini sekarang sedang bingung. Bingung harus gimana, bingung harus bagaimana, ya. Tapi mungkin juga ketika tidak ada kamu, ada energi kebingungan yang sangat kuat sekali. Labirin, dia merasa dalam kebingungan. Kayak nggak bisa ketemu solusi, nggak bisa ketemu jalan keluar. Karena secara soul, secara jiwa gitu ya, dia merasa jiwa dia terhubung sama kamu. Ini adalah jiwa yang tidak bisa lepas dari kamu. Karena hatinya dia, jiwanya itu ternyata terhubung ke kamu teman-teman. Hati sama jiwa ini kalau sudah kekunci kan tahu ya gitu loh. Kok nggak bisa kemana-mana, ini goyang-goyang terus. Gitu deh. Satu, karena memang banyak dari kalian yang sudah dalam energi pernikahan, atau kalian itu memang sudah merencanakan atau sudah mengarah ke arah pernikahan, ya. Jadi energinya ngeblend, energinya bersatu. Dan di sini dia mulai merasakan sepertinya begitu banyak energi jalan takdir kita sama-sama. Jadi meskipun dia lari, ya, energi ini banyak membawa energi berproses, ya, bertujuannya, berproses dan bertujuannya. Dia merasa energi dia tuh terkoneksi sama kamu secara semesta juga, ada jalan takdir. Ada energi admire, kekaguman sama kamu pun tidak pernah lepas ya. Jadi walaupun di dalam proses-proses dia ada yang sama yang lain, ternyata kekaguman sama kamu pun tidak lepas. Yang dia rasakan sama kamu, susah banget ngomongnya. Ekonomiku benar-benar terpuruk, beban finansial atau beban keuangan terlalu banyak membebaninya.
Dan mungkin sekali saat ini dia selalu teringat kamu, karena mungkin banyak dari kalian itu yang selalu membantu dia secara keuangan, secara finansial. Teman-teman tuh mungkin banget loh. Ternyata menjalani hari tanpamu terasa berat dan suram. Tak ada lagi tawa penghiburku. Ya, jadi dia berat. Kalau nggak ada kamu tuh berat. Ya, bingung. Suram. Nggak ada lagi tawa ternyata. Ego dan kesombongan menjadi tembok yang aku bangun untuk bertahan dari butuh akan diri kamu. Jadi sebenarnya orang ini cuma ego dan sombong. Ya, dia membuat tembok, memberikan kesan kayak aku baik-baik aja kok. Aku nggak sebutuh itu sama kamu, tapi ternyata di dalamnya itu terasa sangat-sangat berat. Ya, keingetan terus, nggak bisa bertahan tanpa kamu. Drama manipulasi kurangkai begitu apik sampai kamu membongkarnya, sungguh aku tak mampu menghadapimu. Ya, jadi orang itu begitu banyak drama, manipulasi, kamu bongkar. Di satu sisi dia sangat mungkin ya, kayak ada energi takut ngadepin kamu. Karena ada energi berasa bersalah, makanya kan ada running away. Tapi gimana ternyata hasratnya kuat, koneksinya kuat. Waktu memang telah berlalu, namun memori tentangmu masih terus mengusikku, tuh kan? Waktu udah lewat, waktu udah jalan, tapi tetap aja keingetan, nggak bisa lupa. Kamu masih hadir dalam mimpi-mimpiku, kamu masih selalu ada di pikiranku. Jadi orang ini masih sering mimpi soal kamu, masih sering kepikiran soal kamu, ya. Ada energi memori yang sangat kuat. Itu juga mungkin pertanda ya teman-teman. Aku masih kehilangan arah, aku belum memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Ya. Orang ini masih hilang arah, walaupun dia terkunci hatinya ke kamu, tapi yang benar-benar dia inginkan mungkin soal masa depan, soal bagaimana menyelesaikan ini, dia masih bingung. Aku menjauh karena tak ingin menyakitimu, emosiku yang labil akan melukai hatimu. Dan di satu sisi orang ini juga sangat mungkin sangat labil teman-teman. Dia sangat labil, emosinya kemana-mana. Begitu banyak hal yang dia simpan, ada energi secret di sini, banyak hal yang dia simpan. Ya, ada energi travel ini memperkuat bahwa memang kalian LDR ya. Jadi kalau mau pertemuan pun bukan perkara yang memang gampang atau mudah. Sucking up. Dia juga mungkin sekali menyadari ya, ada energi dia sedang berpikir bagaimana cara dia memperbaiki hubungan sama kamu, ngambil hati kamu lagi ya, karena mungkin dari baik kalian sudah kecewa. Sekarang energi dia stres, overthinking kemana-mana. Addictions, banyak yang pelarian ke hal-hal yang kurang baik ya teman-teman. Entah itu memang mungkin jadi main game terus, jadi makan terus-terusan, atau kemana-mana, energi adiksinya, cari pelarian. Cherish relationship, di sini ada energi penyesalan. Kenapa dia tidak menghargai hubungan dengan kamu? Surprise, akan ada sesuatu yang bikin kamu kaget ya. Orang ini sangat mungkin ya berkomunikasi sama kamu, datang ke kamu, menawarkan ke kamu sesuatu yang bikin kamu kaget dan kamu tidak terduga ya. Tidak menyangka orang ini bisa seperti itu. Karena emosi dia semakin lama semakin tidak bisa tertahankan. Energi momen, orang ini mungkin saja juga sedang menunggu momen atau situasi yang tepat ya teman-teman. Kalau saat ini kan orang ini belum tepat situasinya karena begitu banyak energi tantangan. Ya, jadi orang ini mungkin sekali sedang berjuang untuk melewati situasi dan keadaan dia dulu ya. Ada energi tantangan ya, yang harus dia kelarin. Apa yang dia rencanakan? Sedang berencana. Perencanaan dia adalah dia sedang berencana, sedang mungkin mempelajari apa yang harus dipelajari, ada yang harus dibereskan, apa yang harus dibereskan ya. Book itu kan perencanaan juga, belajar tuh kan.
Mencari solusi. Ki itu juga mencari solusi, jadi kunci jawaban dari solusi yang ada. Ya teman-teman, dia sedang mencari solusi, selesain apa yang harus diselesain ya, ke akarnya ya, child ya, solusi untuk kalau dia ada anak, ada juga yang mungkin anaknya sedang dalam masalah, itu jangan, sangat mungkin ya. Kalau dia dalam hubungan pernikahan dengan kamu, berarti solusi kalau buat anak gimana juga, kalau mau tetap lanjut. Kalaupun kamu dengan single parent, berarti untuk anaknya. Kalaupun dia memang tidak punya anak, dia juga bukan single parent dan sebagainya, berarti dia ingin mencari kunci dari child, itu juga awal mula, kunci dari awal mula segala masalah ini ya. Apa yang mungkin terjadi dengan hubungan ini ke depannya? Sinkronitas. Teman-teman, kalau memang ada hubungan ini, apapun yang terjadi kamu akan bisa melihat sinkronitas. Artinya, apapun yang kamu rasakan tuh harus dia rasakan dan terkonfirmasi. Misalnya, kamu kepikiran dia, dia kepikiran kamu. Misalnya kamu kepikiran dia mau menghubungi dia dan sebagainya, tiba-tiba dia ngubungin, itu namanya sinkronitas. Kamu akan lihat sejalan apa enggak tanda-tanda dari semesta ke kamu. Dan ada energi pencerahan, ada energi enlightenment. Jadi banyak dari kalian yang akan banyak mendapatkan energi pencerahan dulu. Makanya kamu harus sinkron dengan semesta ini untuk bisa lihat dengan lebih jelas ke depannya seperti apa. Recognition, kamu akan mendapatkan petunjuk ya. The divine will help you. Nah, semesta akan tolong kamu ya melihat pertanda. Dan kalaupun ini bisa berhasil, adalah sebuah energi keajaiban. Kamu akan lihat pencerahannya dan kamu akan lihat pertandanya. Tapi kalau kamu tidak mendapat pencerahannya, kalau kamu tidak mendapatkan pertandanya, ya berarti memang bukan pembacaan ini untuk kamu nantinya ya. Kalau belum terjadi ya, atau kalaupun kamu tidak mendapatkan pertanda untuk orang itu yang kamu pikirkan, ya berarti memang bukan orang itu orang untuk kamu ya. Pertandanya akan kelihatan jelas nanti. Oke? Makanya harus peka, makanya harus banyak meditasi, makanya harus banyak berproses secara spiritual. Kalau enggak ya nggak akan dapet itu nanti. Bingung dia, ngambang kayak gitu loh. Ya. Apalagi kalau ini bacaan umum ya teman-teman ya. Kamu harus pintar-pintar untuk sesuaikan. Masukan buat kamu. Ignoring, teman-teman, jangan abaikan pertanda apapun itu. Entah pertanda memang harus meninggalkan atau harus bersama, itu jangan diabaikan. Dan jangan punya energi untuk membalas ya. Jadi kartu aku bilang kayak kalau mau dibalas itu energinya diabaikan aja, itu energi negatif ya. Ignoring retaliation, abaikan niatan untuk membalas. Apapun itu, mau balik mau enggak, selesaikan hubungan kalau memang ada unfinished business. Kalau memang masih ada yang nyangkut, ya dikelarin ya, daripada nanti jadi makan dalam. Oke? Dishonest, ada ketidakjujuran ya, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin apapun itu ya diselesaikan ya teman-teman. Jadi kalau memang ada unek-unek, ada hal-hal yang mau disampaikan atau apa, dan mungkin pertimbangan kamu adalah kejujuran dia atau tidak, kamu akan lihat nanti dengan banyak pertanda apakah dia memang bisa jujur atau tidak ya, sosok ini gitu loh ya. Karena mungkin banyak dari kalian yang udah nggak yakin karena orang ini banyak ketidakjujurannya. Text message, orang ini akan sangat mungkin menghubungi kamu melalui pesan tertulis ya. Nanti lihatlah dari apa yang kamu baca, kamu bisa punya firasat kok orang ini mesti gimana, tulus apa enggak gitu loh. Oke, makanya secara jiwa harus banyak berproses. Minta pencerahan. Untuk teman-teman yang masih ingin membeli gelang kelembutan bulan, harganya 250.000, berhubung stok masih ada, dibeli selagi masih ada ya teman-teman. Ini bagus banget. Membawa energi ketenangan, kelembutan, karena aku udah booster dengan energi healing. Jadi ketika kamu beli, kamu nggak cuma beli batunya aja, kamu juga beli programnya. Infinity adalah cinta tanpa batas, dan bintang adalah harapan positif. Dengan harapan kamu akan dapat sesuatu yang lebih positif pastinya teman-teman ya. Dan juga menambah energi kelembutan, pengambilan keputusan lebih baik, intuisi kamu bagus, lembut sekali energinya, mendatangkan energi divine maskulin, sabar, lepas dari stres, dan membooster aura. Namanya batu kristal itu udah ada energi teman-teman. Aku tambahkan dengan energi program. Jadi kalau kamu beli batu biasa itu nggak ada programnya. Aku tambahin di sini
Stoknya terbatas saat ini, sudah kurang dari setengah. Kalau kamu mau beli silakan, berhubung masih ada teman-teman ya. Di Tokopedia 270.000 lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Buat teman-teman cowok boleh dikantongin kalau nggak mau dipakai, apalagi yang sering emosional, kasar, menggebu-gebu energinya. Oke. Yuk kita lihat dulu ada energi seperti apa untuk zodiaknya. Ditunggu ordernya ya teman-teman ya. Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aquarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke energi alfabetnya. Teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi berbayar ya, karena teman-teman mungkin ada hal-hal yang teman-teman masih kepo ini dan itu, mau ketemu langsung ya boleh. Kalau mau ngerasain ngocok kartu sendiri, ambil kartu sendiri ya, yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau mau online ya, karena berada jauh boleh banget, atau boleh banget dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini ya. Tapi energinya fokus semua untuk kamu. Setiap pembacaan pribadi itu aku juga ada yang namanya analisa kepribadian, analisa kecocokan ya teman-teman. Dan juga silahkan teman-teman untuk yang mau belajar tarot karena ada panggilan boleh banget, atau pingin baca bazi buat tahu jalan hidupnya. Kayak kemarin aku baca salah satu klien itu memang dia itu harus merantau bazinya. Jadi kalau dia nggak merantau itu memang kurang mulus jalannya. Jadi dia ngerasa memang justru ketika dia merantau banyak sekali kesempatan ya, kerjaan-kerjaan dia bagus. Ternyata di chartnya itu juga dia sangat-sangat punya banyak bakat. Makanya pas aku tanya, dia pernah punya histori kerjaannya macam-macam gitu ya, dan kerjaannya keren-keren semua gitu loh ya. Aku sampai kayak wah gila keren nih, kerjanya dari kerjaan A ke kerjaan Z itu kerjanya bagus-bagus semua gitu loh ya. Yang kayak orang mikir kok ini bisa nyambung ya, ternyata bisa nyambung gitu loh ya. Dan dia punya kesadaran yang bagus, dia sudah jaga dirinya gitu ya, karena ada beberapa potensi sakit gitu loh ya. Oke. K Y W G L R I G N F W Y H G A C R. 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora, ditunggu belanja dan pesona readingnya. Bye bye.